Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fadila. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan. Pada sifat-sifat bilangan kompleks, di sini ada yang pertama namanya sifat komutatif. Sifat komutatif yang pertama ada sifat komutatif. Di sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Di sifat komutatif ini juga melibatkan dua bilangan kompleks. Bisa juga kita simbolkan dengan Z1 dan Z2. Kemudian di sini ada dalam penjumlahan ada Z1 ditambah Z2. Kita kerjakan ini juga sama dengan Z1 ditambah Z2, bisa juga Z2 ditambah Z1. Kemudian dalam perkalian Z1 dikali Z2 sama halnya juga dengan Z2 dikali Z1. Kemudian di sifat yang kedua ada namanya sifat asosiatif. Di sifat asosiatif ini melibatkan tiga bilangan kompleks yang mana bisa kita simbolkan dengan Z1, Z2, dan Z3. Di dalam sifat asosiatif ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Di sini ada Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, bisa kita terlebih dahulu mengerjakan Z2 ditambah Z3 atau kita terlebih dahulu kemudian hasil dari Z2 ditambah Z3 ini kita tambah dengan Z1, atau bisa juga Z1 ditambah Z2 dulu yang kita kerjakan, baru hasilnya kita jumlahkan dengan Z3. Maka hasilnya tetap sama. Kemudian dalam perkalian ada Z1 dikali Z2 Z3. Ini bisa kita kerjakan dalam kurung dulu. Maka kita kerjakan Z2 dikali Z3 terlebih dahulu baru kita kalikan Z1, itu bisa. Atau kita kerjakan terlebih dahulu Z1 dikali Z2 baru kita kalikan Z3, itu bisa. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat sifat distributif. Di mana sifat distributif ini juga melibatkan tiga bilangan kompleks. Di sini ada Z1 dikali dengan Z2 ditambah Z3, bisa kita kerjakan terlebih dahulu penjumlahannya, baru kita kalikan, atau kita kalikan terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya kita jumlahkan. Kemudian ini sama juga, bisa kita kerjakan terlebih dahulu Z1 ditambah Z2 baru kita kalikan ke Z3, atau seperti tadi Z1 dikali Z2 atau Z2 dikali Z3, itu sama aja, hasilnya tetap sama. Kemudian kita masuk ke identitas. Di identitas ini ada Z ditambah 0, maka hasilnya tetap Z. Ya, bilangan Z ditambah 0, maka hasilnya Z. Setiap bilangan yang ditambah dengan 0, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Dengan 0 itu ada 0,0, atau yang ini adalah X, dan yang sebelah sini adalah Y-nya. Atau bisa juga kita tulis dengan 0 sama dengan 0 ditambah 0i. Ini X dan yang ini Y-nya. Nah, kemudian masuk ke perkalian, identitas perkalian Z dikali 1 sama dengan Z. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Dengan 1 sama dengan 1,0, yang mana ini adalah X, sama seperti tadi yang ini adalah Y. Kemudian bisa juga kita tulis seperti yang tadi, yaitu 1 ditambah 0i. Kemudian kita masuk ke contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Dimana di sini diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 3i dan Z2 sama dengan 4 ditambah 5i. Buktikan bahwa Z1
ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Ini merupakan sifat apa? Sifat apa tadi yang sebelumnya? Merupakan sifat komutatif. Dan cara penyelesaiannya gimana? Ya udah, kita tinggal jumlahkan aja. Bisa kita kan, walaupun kita kerjakannya Z2 dulu atau Z1 dulu yang kita letak, maka hasilnya tetap sama. Coba perhatikan baik-baik ini contoh soal. Coba perhatikan nih, kita masukkan nilai Z1 dan ditambah dengan Z2, kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu yang bagian real dan bagian imaginernya. Begitu juga sebelahnya ya. Nah, kemudian kita dapatlah 2 tambah 4 berarti 6. I nya ini kita keluarkan, kenapa? Karena dua-dua memiliki I, jadi I nya kita keluarkan dan kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan I nya, maka dapatlah 8I. Nah, begitu juga Z2 ditambah Z1 nya, maka hasilnya tetap sama kan? Maka bahwasanya benar kalau Z1 ditambah Z2 bisa juga kita kerjakan dengan Z2 ditambah Z1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, dimana di sini terdapat 3 bilangan imajiner, ada Z1, Z2, Z3, maka hitunglah Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan Z1 dikali Z2 Z3. Ini merupakan sifat apa? Merupakan sifat asosiatif. Kita langsung cara penyelesaiannya ya. Kita kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahannya. Nah, dalam sifat asosiatif tadi, bahwasannya kita tahu Z1 ditambah Z2 di Z3 ini bisa terlebih dahulu kita kerjakan Z2 ditambah Z3 nya atau Z1 nya ditambah Z2 nya, maka hasilnya tetap sama. Kita masukkan di sini nilai Z1 nya, nilai Z2 nya, Z3 nya, baru kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Samakan, jumlahkan yang real bagian real, imajiner dan bagian imajinernya. Berarti 2 tambah 4 6, 3 tambah 5 8. Kemudian hasil ini kita jumlahkan dengan Z3 nya, maka dapatlah hasilnya 10 ditambah 9 ditambah 10I. Nah, ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Bagian imajiner ini yang ada I-nya, ingat aja, ada huruf I-nya, itu merupakan bagian dari imajiner. Kemudian kita kerjakan yang bagian perkaliannya. Di perkaliannya begitu juga, bisa kita terlebih dahulu kita kerjakan Z2 dikali Z3 atau Z1 dikali Z2 juga, maka hasilnya tetap sama. Ini kita kerjakan. Berarti kita kerjakan yang dalam kurungnya terlebih dahulu. Udah kita masukkan semua nilainya, kita kerjakan. Kita kalikan seperti biasa. 2 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 4, 3 kali 5 gitu. Kemudian hasilnya sudah kita dapat di sini. Kemudian I kuadrat ini kita ganti dengan -1. Kenapa -1? Di video sebelumnya sudah jelaskan bahwasannya I kuadrat I sama dengan akar -1, maka I kuadratnya adalah -1. Dan I kuadrat ini harus kita ganti dengan -1 agar kita mendapatkan bagian real dan bagian imajinernya. Sudah, kemudian ini dikalikan maka hasil negatif kan, negatif 13, berarti 6 dikurangi dikurang 13, maka hasilnya -7, yang ini 22I. Kemudian hasil yang dalam kurung tadi dikalikan dengan Z dan Z3, maka dapatlah kan, dapat. Kemudian ganti lagi I kuadratnya dengan -1, maka menjadi -44. Berarti -21 dikurang 44, maka hasilnya 65
ditambah 52i. Dapatlah gunakan. Kemudian kita masuk ke bilangan kompleks sekawan. Yang mana definisinya adalah jika Z sama dengan X, Y, bisa juga kita tulis dengan X ditambah YI, maka bilangan kompleks sekawan dari Z ditulis Z konjugat dan didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X, min Y, atau bisa kita tulis dengan X dikurang YI. Kemudian kita langsung masuk ke contoh biar lebih mudah memahaminya. Jika di sini diberikan bahwasannya Z sama dengan 3 ditambah I, maka kompleks sekawannya adalah Z konjugat sama dengan 3 dikurang 2I. Mengapa 3 dikurang 2I? Karena 2 ini adalah Y-nya. Y itu tadi adalah negatif kalau dikonjugatkan. Maka Z konjugat sama dengan 3 dikurang 2I. Kemudian contoh yang kedua, ada Z sama dengan 5 dikurang 2I. Jika kita konjugatkan, maka hasilnya 5 ditambah 2I. Kenapa bisa plus? Karena min, jika dikalikan dengan min, hasilnya positif, maka dapatnya positif. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan kompleks sekawan. Di sini jika Z bilangan kompleks, maka Z konjugat sama dengan Z atau bilangan kompleks. Jika Z ditambah Z konjugat, maka hasilnya 2 real Z. Z dikurang Z konjugat sama dengan 2 imajiner Z. Z dikali Z konjugat, maka hasilnya real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Dan kita masuk ke pembuktian. Jika Z sama dengan X ditambah YI, maka Z konjugatnya adalah X dikurang YI. Nah, di sini yang pertama ada Z konjugat, maka X dikurang YI. Jika kita hilangkan konjugatnya, maka kita rubah menjadi positif, maka hasilnya Z. Maka terbukti bahwa Z konjugat sama dengan Z. Kemudian ada Z ditambah Z konjugat, maka nilai Z-nya kita masukkan, X ditambah YI, kemudian ditambah dengan Z konjugatnya, X dikurang YI kan, maka dapatnya 2X atau 2 real Z. Kenapa 2 real Z? Karena X-nya ini habis, jadi tinggal 2X, maka 2 real Z, karena X itu merupakan bagian dari real. Kemudian begitu juga dalam pengurangan. Nah, dalam pengurangan yang tersisa adalah YI-nya. Y itu apa? Imajinernya, berarti 2I imajiner Z. Kemudian dalam perkalian gitu. Tinggal kita dalam perkalian seperti perkalian biasa. Tinggal dikalikan X dikali X, kemudian X dikali dengan YI berarti min X YI, kemudian YI dikali X positif X YI, maka kemudian YI dikali min YI, maka yang tadi X Y min tadi positif X, berarti min X YI ditambah dengan YIX, habiskan, maka tersisa dengan X kuadrat dan Y kuadrat.
maka di sini adalah ini sama dengan ya, maaf. Nah, di sini berarti ada real Z kuadrat ditambah imajiner kuadrat, maka terbukti semua ini terbukti. Kita masuk ke sifat operasi aljabar pada bilangan kompleks sekawan yang kedua, di mana jika terdapat dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, maka konjugat Z1 ditambah Z2 bisa juga konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Dalam pengurangan begitu juga. Jika ada konjugat Z1 dikurang Z2, maka konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Begitu juga dengan perkalian. Langsung saja kita masuk ke pembuktian biar lebih paham ya. Yang pertama, ada konjugat Z1 ditambah Z2, kita substitusikan nilai Z1-nya dan Z2-nya. Di mana nilai Z itu adalah X ditambah YI, maka Z1-nya tinggal tambahi angkanya kan? Udah. Kemudian kita kelompokkan mana yang bagian imajinernya, mana bagian realnya. Kemudian kita kelompokkan bagian real. Sudah. Kemudian kita kelompokkan lagi di bagian imajinernya. Kemudian tanda positif ini berubah menjadi tanda negatif. Ingat tadi X dikurang Y. Maka di sini jadi negatif. Kemudian kita satukan kembali nilai Z1-nya dan Z2-nya, maka terbukti bahwasannya konjugat Z1 ditambah Z2 adalah Z1 konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Kemudian pembuktian yang kedua untuk pengurangan, di sini terdapat konjugat Z1 dikurang Z2, sama seperti halnya yang di penjumlahan tadi. Udah kita substitusikan, terus kita kelompokkan, kemudian kita ubah tanda ininya, operasinya, kemudian kita kelompokkan lagi yang nilai Z1, Z2-nya, maka terbuktilah bahwasannya konjugat Z1 dikurang Z2 adalah konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Kemudian kita masuk ke pembuktian yang ketiga. Di pembuktian ketiga ini tentang perkalian. Di perkalian ini begitu juga. Ada konjugat Z1 dikali Z2, kita substitusikan. Kemudian kita kalikan seperti perkalian biasa. Terus kita kelompokkan. Yang tadi ada seperti perkalian biasa, ini sudah dapat. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi, maka terbukti bahwasannya konjugat Z1 dikali Z2 adalah konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.